Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai web responsif. Perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam sebuah indeks web yang berbentuk HTML itu umumnya memiliki 3 bagian. Yang pertama ada HTML, yang kedua ada JS, dan yang ketiga ada CSS. Nah, untuk JS-nya itu sendiri atau JavaScript, sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya, bahwa si JavaScript ini biasanya digunakan untuk menjadikan websitenya itu lebih interaktif. Nah, sekarang ada yang ketiga, namanya CSS, atau kepanjangannya itu Cascading Style Sheet. Nah, CSS ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan maupun desain suatu halaman web HTML. Dengan adanya CSS ini, teman-teman bisa mengatur mulai dari huruf, warna, kemudian margin, background, ukuran font, bahkan juga jenis font, dan masih banyak yang lainnya. Untuk cara penggunaan CSS, ini ada 3 cara. Yang pertama ada external style sheet. Sini sudah jelaskan ya, external berarti di luar. Maksudnya external style sheet ini yaitu si file CSS-nya dibuat terpisah dengan HTML. Ini seperti yang teman-teman buat di minggu lalu. Ada index.html, kemudian ada yang file CSS-nya saya.css. Nah, ini contohnya ada file index.html. Kemudian teman-teman perhatikan coding berikut. Link rel sama dengan style sheet, href sama dengan css/main.css. Nah, yang satu baris tadi, yang rel ini merupakan kode pemanggilan CSS yang kita simpan di file index.html-nya. Kemudian ada di sini href css/main.css. Nah, main.css-nya ini merupakan nama file dari CSS-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat file CSS-nya itu namanya style.css, berarti yang dipanggil bukan main.css melainkan style.css. Sedangkan yang di depannya ini ada CSS/. Nah, itu merupakan nama foldernya di mana kita menyimpan si file CSS tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak disimpan di folder CSS ini ya, si main.css-nya misal disatu-filekan dengan index.html, nggak dibuat folder lagi, berarti teman-teman langsung panggil aja main.css, tidak perlu ditambahkan foldernya. Jadi yang href ini berarti menyesuaikan nyimpennya si file CSS ini di mana, kemudian di folder apa. Oke. Yang kedua yaitu internal style sheet. Nah, bedanya sama eksternal, kalau eksternal dibuat terpisah, kalau internal justru dibuat dalam satu file. Jadi, si CSS-nya itu ditulis pada bagian heading dokumen dengan menggunakan tag style. Nah, jadi si CSS-nya itu disimpan di bagian atasnya nih, kan heading ya. Teman-teman di bawah titelnya tinggal ditambahkan aja tagnya style tipe text/CSS. Baru di sini kita masukkan properties CSS-nya yang diubah mau apa aja. Terakhir ada inline style sheet. Inline dan internal style sheet ini hampir sama, yaitu sama-sama dibuat di dalam satu file HTML. Cuman bedanya, kalau misalkan yang internal itu kan disimpan di bagian kepalanya ya, headnya. Nah, kalau misalkan inline, ini si CSS-nya itu langsung ditulis pada tag HTML yang akan kita atur tampilannya.
Misal, yang akan kita atur itu H1. Langsung aja kita panggil tag H1 style, baru tuh dimasukin CSS-nya gitu. Jadi kalau misalkan yang internal itu di bagian headingnya, kalau misalkan inline itu langsung ke objeknya. Misalkan ini mau disimpan di bagian header kah, body kah, jadi tinggal langsung dimasukkan stylenya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai CSS dan pembuatan web responsif, kita akan review tugas yang teman-teman sudah kerjakan di minggu lalu. Jadi kita langsung buka Selebgram-nya aja, oke? Minggu lalu saya minta teman-teman untuk mengerjakan slide pertemuan 12 tentang web responsif, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan ke email saya. Oke, di sini saya ambil sampel tugas atas nama Muhammad Ferdiansah. Ini untuk tugas yang sudah Ferdi kerjakan. Oke. Kalau saya lihat untuk Ferdi ini tugasnya sudah bagus karena sudah bisa mengeksplor lebih baik dibanding yang ada di slide. Bisa teman-teman lihat di yang menu webnya Ferdi sudah update ya, menjadi home, login, list, sepatu. Dan pada saat teman-teman klik login, ini langsung masuk ke halaman login, back to home, ke indeksnya. Oke, ini udah oke ya. Kalau misalkan teman-teman mengikuti slide yang ada, itu perintahnya kan yang pertama diminta untuk membuat folder dengan nama purpose ya. Kemudian ada folder CSS dengan satu file namanya style.css. Kemudian ada satu file lagi, ini index.html. Kalau misalkan hanya sampai situ saja teman-teman buat, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini gak jalan ya CSS-nya. Nah, sekarang kita analisa. Pertama, teman-teman buka coding yang ada di file index.html terlebih dahulu. Oh iya, saya lihat ada beberapa dari teman-teman yang menulis penamaan filenya itu dengan tulisan kapital semua. Saya harap teman-teman untuk kedepannya itu pembuatan penulisannya itu, penulisan nama filenya itu jangan kapital semua ya, dibuat kecil aja, index.html, tulisannya kecil, jangan dibuat kapital. Oke, kita lihat. Untuk index.html ini sebenarnya tidak ada masalah, jalan-jalan aja. Yang jadi masalahnya itu CSS-nya tidak mau masuk ke index.html ini, sehingga web kita ini menjadi nggak rapi. Supaya rapi, kita lihat berarti di bagian pemanggilan CSS-nya. Sini kan ring rel sama dengan style sheet href css /main.css. Sekarang teman-teman buka foldernya. Di folder purpose ini ada CSS. Oke. Di sini nama filenya itu adalah style.css, bukan main.css. Berarti teman-teman harus ubah. Sini bukan CSS /main.css lagi, tapi style.css. Kalau sudah save, kemudian teman-teman running kembali indeksnya. Sudah berubah kan ya? CSS-nya masuk. Jadi pada saat teman-teman merunning web, kalau misalkan CSS-nya tidak masuk,
harus diperhatikan pada saat pemanggilannya. Sebenarnya ada banyak template web gratis yang teman-teman dapat download di Google, jadi gak perlu buat CSS dari awal, tinggal dimodifikasi aja, asalkan teman-teman tahu tag mana yang akan diganti dan diedit. Contohnya misalnya ya, kita akan mengubah menu daftar buku tamu ini misalkan menjadi buku tamu ya. Nah, biasanya untuk menu itu ada di tag UL dan LI. Teman-teman tinggal cari aja. Sini kan ada UL, LI. Cari yang ada tulisan daftar buku ya, ini daftar buku. Ini daftar buku, kita ubah menjadi buku tamu. Kemudian save. Saran udah berubah. Nah, pada saat teman-teman arahkan, di sini kan ada tulisan di bawahnya localhost wp1 perpus index.html crash atau pagar. Nah, pada saat teman-teman klik ini belum dilinkkan ke halaman web lain karena memang di yang bagian hrefnya teman-teman ini belum isi. Sedangkan untuk home ini sudah diarahkan ke index.html. Nah, supaya buku tamu ini masuk ke file selanjutnya atau diarahkan ke file selanjutnya, misal kita akan coba ke form input mahasiswa deh ya, yang sudah kita kerjakan di pertemuan-pertemuan lalu. Tapi di sini si form mahasiswanya itu saya tidak akan kopikan di foldernya, melainkan kita akan melakukan pemanggilan langsung di tempat penyimpanan si form input mahasiswa itu berada. Oke, kita back. Nah, saya menyimpan form input mahasiswa.php ini ada di folder wp1, bukan di folder perpus ya. Ada di luar folder perpus berarti. Maka pada saat pemanggilannya, teman-teman di sini tinggal ketik form input mahasiswa, jangan lupa extensionnya .php. Nah, karena ini berbeda folder, ada di luar folder perpus, maka pemanggilannya teman-teman gunakan titik-titik slash. Nah, ini untuk keluar dari folder perpusnya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah, pada saat teman-teman klik yang yang buku tamu tadi, maka diarahkan langsung ke form mahasiswa seperti itu. Selain itu, misal teman-teman ingin merubah background dari tulisan selamat datang di perpustakaan XYZ ini menjadi warna lain ya, tidak warna ungu. Jadi teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu di mana penempatan si tulisan tadi. Nah, ini di sini ya. Tulisan selamat datang ini merupakan H1 dengan kelas header. Oke. Yang harus kita ubah yaitu di bagian style.css-nya. Nah, untuk membedakannya atau untuk mencari si kelas header ini, teman-teman tinggal cari aja di style.css, bisa langsung di Ctrl F, cari header, atau bisa juga teman-teman buka satu-satu. Nah, untuk kelas ini biasanya ditandai dengan titik di depannya. Kalau misalkan ini kan kelas sama dengan header. Kalau misalnya kelas depannya itu titik. Kalau misalkan di sini depannya ID, berarti depannya itu nanti di style.css-nya itu dia pagar. Oke, kita cari aja langsung header. Bukan header yang itu, tapi header yang di ini. Di sini backgroundnya ada kodenya 9S 9A FB. Nah, teman-teman untuk codingnya bisa searching di Google atau juga bisa menggunakan kode-kode yang ada di Photoshop.
Misal saya ubah menjadi FFF ya. Pada saat teman-teman save dan run, nah FFF ini untuk kode warna putih, jadi backgroundnya akan berubah menjadi warna putih. Oke, seperti itu ya penjelasan mengenai web responsif dan penggunaan CSS. Oke, untuk hari ini saya ucapkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.